Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang Ibu banggakan, selamat pagi, tetap semangat. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata kuliah sintaksis. Saudara-saudara mahasiswa, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah sintaksis dengan bobot 4 SKS. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah sintaksis, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai pengertian sintaksis, deskripsi struktur sintaksis, cakupan sintaksis, serta kajian teori sintaksis. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa pertemuan ketiga untuk hari ini Ibu menjelaskan tentang frasa sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan di awal. Kemampuan yang diharapkan setelah penjelasan frasa, ciri-ciri frasa dan pembagian frasa, mahasiswa bisa memahami pengertian frasa, ciri-ciri frasa, dan pembagian atau jenis frasa, serta bisa membuat contoh. Baiklah, silahkan menyimak, akan Ibu awali dengan penjelasan pengertian frasa. Pertemuan pertama kita awali dengan memperkenalkan konsep dasar sintaksis, pengertian sintaksis, alat-alat sintaksis, dan satuan-satuan sintaksis. Tentunya saudara-saudara masih ingat dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, khususnya pada satuan-satuan sintaksis. Satuan yang pertama kita kenal dengan frasa. Kemudian ada klausa dan kalimat. Perlu kita ketahui, minggu lalu saya menyebutkan satuan yang terkecil. Satuan terkecil adalah kata. Satuan terkecil yang berupa kata itu merupakan bidang kajian morfologi, karena sintaksis tidak mengkaji asal-usul kata, proses perubahan kata, tetapi sintaksis memiliki satuan terkecil yaitu kata. Setelah kata baru frasa, klausa, dan kalimat. Saudara sudah memperoleh juga mata kuliah linguistik umum. Saudara sudah mengenal bagian-bagian ilmu kebahasaan, mengenal fonologi, ilmu tentang bunyi, tentang morfologi, sintaksis, dan semantik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus pada frasa. Ibu akan memperkenalkan frasa. Walaupun pada pertemuan di mata kuliah linguistik umum saudara sudah mengenal apa sebenarnya frasa, bagaimana cirinya frasa. Kita awali kemarin, minggu lalu kita mengenalkan tentang kata, jenis kata khususnya. Kita tidak mengulas tentang asal-usul kata, perubahan kata, karena itu bidang cakupan morfologis. Jadi untuk sintaksis kita mengawalinya dengan memperkenalkan satuan-satuan sintaksis serta alat-alat sintaksis yang sudah kita bahas dengan tuntas, dan insya Allah teman-teman sudah memahami pada pertemuan yang kita bahas minggu lalu. Karena frasa itu dibentuk dari dua kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis, berarti frasa selalu memiliki dua kata atau lebih dalam fungsi sintaksis. Dalam satu fungsi itu ada dua kata atau lebih.
Jika hanya satu kata yang menduduki dalam satu fungsi, ini bukan merupakan frasa. Ingat ciri-ciri frasa yang pertama tadi, terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya, kemudian mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat, dan ciri yang ketiga mengandung satu kesatuan makna gramatikal dan bersifat non-predikatif. Tentunya saudara-saudara sudah bisa ya mengikuti penjelasan Ibu mulai dari pengertian sampai ciri-ciri frasa. Untuk hari ini, Ibu menjelaskan tentang pengertian frasa, ciri frasa, serta pembagian frasa berdasarkan unsur-unsurnya. Frasa berdasarkan pembagian, berdasarkan unsurnya, unsur pembentuknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah frasa endosentrik. Apa frasa endosentris itu? Frase endosentris itu adalah frase yang memiliki distribusi yang sama, baik salah satu atau seluruhnya. Yang kedua adalah frase eksosentrik. Frase eksosentris berbeda dengan frase endosentris. Tadi Ibu katakan bahwa frase endosentris itu salah satu unsurnya bisa saling menggantikan. Unsur-unsurnya sama. Tetapi eksosentris berbeda. Ya, tadi endosentrik adalah frase yang keseluruhan unsurnya itu mempunyai perilaku sintaksis yang sama, baik salah satu atau seluruh. Dengan kata lain, frase endosentris yaitu frase yang unsur-unsurnya berfungsi diterangkan dan menerangkan. Ingat hukum DM atau MD. Contohnya, kalau frase endosentris, kuda hitam sudah datang. Kuda itu diterangkan dan kata hitam menerangkan kata kuda. Sudah datang. Sudah menerangkan datang. MD. Tadi Ibu menyampaikan bahwa frase endosentrik berbeda dengan eksosentrik, ya. Karena endosentrik salah satu unsur memiliki distribusi yang sama, tetapi eksosentrik kebalikannya. Berikut saya lanjutkan untuk pembagian frase endosentrik. Ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah frase endosentrik yang koordinatif. Mengapa dikatakan koordinatif? Karena mempunyai kesetaraan, ya, atau kesejajaran. Karena frase endosentrik yang koordinatif ini terdiri dari unsur-unsur yang setara. Apa penanda kesetaraannya? Kesetaraannya dibuktikan oleh kata penghubung, yaitu dan atau yang dinamakan sejajar. Mohon diingat, kata yang digunakan, kata penghubung yang digunakan untuk menandakan kesetaraan, kesejajaran, yaitu menggunakan kata penghubung dan atau. Contoh suami istri. Suami dan istri. Belajar atau bekerja. Warta berita. Warta dan berita. Susah senang, susah atau senang. Ya, di sini
masing-masing unsurnya memiliki kesetaraan atau kesejajaran. Makanya dikatakan bersifat koordinatif. Saya lanjut untuk jenis frase endosentrik yang kedua, yaitu frase endosentrik yang atributif. Tadi yang koordinatif ini dihubungkan dengan kata penghubung karena semua unsurnya memiliki kesetaraan atau kesejajaran, tetapi berbeda dengan endosentrik yang atributif. Frase ini terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu, kata-katanya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Frase atributif yaitu frase yang pola pembentukannya menggunakan pola DM atau MD. Ibu kandung. Kata kandung menerangkan ibu. Sedang belajar. Kata sedang menerangkan belajar. Ini atributif. Ya, unsur-unsurnya tidak setara, sehingga tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung seperti pada frase endosentrik yang koordinatif. Ya. Untuk jenis yang ketiga yaitu frase endosentrik yang apositif. Apa makna kata apositif? Apositif atau aposisi, yaitu frase yang salah satu unsurnya atau dalam kurung pola menerangkan dapat menggantikan kedudukan unsur intinya atau pola diterangkan. Ibu mengatakan bahwa frase apositif ini kedudukannya bisa saling dipertukarkan. Mengapa saling dipertukarkan? Karena unsur pertama dan unsur yang mengikutinya itu saling merujuk. Dikatakan saling merujuk ini makanya bisa saling dipertukarkan. Dan untuk frase apositif ini tadi Ibu sampaikan bahwa salah satu unsurnya pola menerangkan dan dapat menggantikan kedudukan unsur intinya atau pola diterangkan. Frase apositif saya lanjutkan. Frase yang salah satu unsurnya yaitu bisa berperan pola menerangkan dan dapat menggantikan kedudukan unsur intinya dalam kurung pola diterangkan. Frase apositif ini bersifat aposisi. Maksudnya unsur yang satu saling merujuk. Kedudukannya bisa saling dipertukarkan. Ya. Contoh, Farah si penari ular sangat cantik. Farah si penari ular sangat cantik. Si penari ular sangat cantik, koma, di sini ditandai dengan tanda koma. Banyak contoh yang lain, ya. Saudara-saudara nanti bisa membaca lebih mendalam dalam bukunya Ramlan sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Kemudian di bukunya Abdul Khair, saudara bisa memperdalam juga tentang frasa. Contoh berikutnya untuk frase apositif, Yanto anak Pak Lurah. Kedudukannya bisa saling dipertukarkan karena saling merujuk. Anak Pak Lurah, Yanto lulus ujian. Untuk frase apositif ini, teman-teman, untuk frase apositif ini, saudara-saudara nanti bisa mengingat dari polanya, ya, pola menerangkan dan pola diterangkan.
Ini pembagian frase endosentrik yang ketiga. Berikutnya Ibu lanjutkan untuk frase eksosentrik. Frase eksosentris yaitu frasa yang salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Ingat jenis kata yang sudah kita bahas pada pertemuan awal? Saudara sudah dikenalkan dengan jenis kata. Mengapa harus dikenalkan di awal tentang jenis kata? Karena ketika membahas bahasan di frase, klausa, dan kalimat, saudara sudah tidak asing lagi dengan jenis kata, termasuk penyebutan seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, preposisi, dan lain-lain. Ya. Frase eksosentrik tadi saya katakan yaitu frase yang salah satu unsur pembentukannya menggunakan kata tugas. Untuk frase eksosentris ini tidak memiliki distribusi yang sama baik salah satu atau seluruhnya. Contoh dari Bandung. Kepada teman. Beda yang endosentris. Kalau yang endosentris tadi kan mempunyai unsur yang setara, sejajar, gitu ya. Frase eksosentris ini dibedakan, ada frase eksosentris yang direktif atau disebut frase preposisional. Mengapa disebut frase preposisional? Karena komponen pertamanya berupa preposisi atau kata depan. Saudara sudah tidak asing dengan istilah-istilah preposisi. Kemudian istilah konjungsi. Ya, karena jenis kata sudah saudara temukan sebanyak 10 atau mungkin ada 12, gitu ya. Jadi frase eksosentrik yang direktif ini disebut frase preposisional karena komponen pertamanya berupa preposisi atau kata depan di, ke, dari, dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina atau kata benda. Mudah-mudahan saudara bisa memahami yang Ibu sampaikan. Terutama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saudara sudah banyak mengenal istilah-istilah dalam bidang sintaksis, gitu ya. Berikutnya untuk frase eksosentrik yang kedua, yaitu frase eksosentrik yang non-direktif. Komponen pertamanya berupa artikulus. Apa artikulus? Artikulus itu adalah kata sandang, ya, seperti si, sang, atau mungkin yang. Sedangkan komponen keduanya itu berupa kata atau kelompok kata yang berkategori nomina, adjektiva, atau verba. Oke, saudara-saudara yang Ibu banggakan, kemungkinan untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan melanjutkan pembagian frasa berdasarkan kategori kata. Apa saja yang akan kita bahas nanti untuk menyiapkan pemahaman saudara tentang pembahasan frasa berdasarkan jenis kata atau kelas kata? Saudara harus mengingat tentang kelas kata atau jenis kata. Ada nomina, verba, adjektiva, dan preposisional. Itu salah satunya bahasan kita untuk pertemuan minggu depan. Kemudian berdasarkan makna yang dikandung, ada frasa biasa dan frasa idiomatik. Ini nanti dua bahasan untuk persiapan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu simpulkan bahwa saudara-saudara sudah
bisa memahami tentang frasa atau pengertian frasa, yaitu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi dan bersifat non-predikatif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat, dan mengandung satu kesatuan makna gramatikal dan bersifat non-predikatif. Kemudian tadi kita mengenal kategori frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya. Kita mengenal frase endosentrik dan eksosentris. Untuk endosentris kita mengenal frase yang endosentrik yang koordinatif, atributif, dan apositif. Dan untuk frase eksosentris kita mengenal yang direktif dan non-direktif. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaat, saudara bisa mengembangkan menjadi bekal untuk mengajar besok ya, ketika saudara sudah mengajar ataupun dalam kegiatan pembelajaran mikro. Saudara sudah punya bekal tentang materi tentang frasa. Paling tidak saudara nanti bisa mengidentifikasi dalam satuan gramatikal itu mana yang berupa frasa atau bukan. Yang pertama, buatlah contoh dalam satuan gramatikal, boleh 5 ya. Tentukan mana satuan-satuan yang berupa frasa dan yang bukan. Dari contoh saudara sendiri, 5. Berikutnya, masuk ke jenis, saudara membuat contoh frasa endosentris dan eksosentris. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa frase endosentris ada 3, yang koordinatif, yang pertama, yang kedua atributif, dan yang ketiga apositif. Masing-masing membuat contoh 1. Dan yang eksosentris, saudara juga membuat contoh masing-masing 1. Jadi, untuk latihan ini, bentuk evaluasi ini kita bahas pada pertemuan minggu depan. Dan apakah pemahaman saudara memang sudah bagus tentang konsep frasa, pengertian frasa, termasuk ciri-ciri dan pembagian frasa berdasarkan distribusi unsur-unsurnya. Untuk minggu depan, jangan lupa setelah kita membahas atau mendiskusikan latihan ini atau tugas hari ini, kita lanjutkan membahas pembagian frasa berdasarkan kategori kata. Ya, ingat, pembagian frasa berdasarkan kategori kata atau jenis kata atau kelas kata, dan berdasarkan makna yang dikandungnya. Mohon saudara-saudara tetap semangat untuk membaca literatur, boleh dari Ramlan, dari Abdul Khair, atau dari sumber yang lain. Intinya membaca itu untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Saya yakin mahasiswa-mahasiswaku tetap semangat belajar mandiri di rumah. Ibu membekali materi ini dengan tujuan saudara nanti ketika mengajar, ketika saudara harus melakukan praktik pembelajaran mikro atau PLP, saudara akan sudah menguasai, bisa menjelaskan konsep frasa, khususnya pada materi-materi SMP atau SMA ataupun SMK. Terima kasih saudara-saudara untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pemahaman selalu
paling bagus bagi saudara-saudara semua. Terima kasih, Ibu akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.